Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama, dalam 2 pekan 12 pengedar sabu ditangkap Polres Bontang. Mereka terjaring dalam operasi anti narkoba. 12 tersangka dari 7 kasus itu terdiri dari 10 laki-laki dan 2 ibu rumah tangga. Seluruhnya merupakan pengedar. Adapun total barang bukti yang disita yakni 48,8 gram. Kebanyakan barang haram itu mereka dapat dari luar Bontang seperti Samarinda dan Kaltara. Perihal adanya pengakuan beberapa tersangka yang mendapat barang dari Lapas Bontang pun tidak terbukti. Dikatakan Kasat Reskoba Ibtu Rakib Rais, dari hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, nama yang disebutkan tersangka tidak ada di dalam daftar warga binaan. Sebelum operasi antik pada Agustus lalu, Satreskoba Polres Bontang menangkap 3 tersangka. Angka ini mengalami peningkatan selama September. Ada 8 kasus yang berhasil diungkap dengan total tersangka 13 orang. 7 diantaranya dari hasil operasi antik. Kini para tersangka telah ditahan di Mapolres dan sejumlah polsek naungan Polres Bontang. Mereka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bontang terus menggenjot capaian vaksinasi. Kali ini sasarannya yakni remaja usia 12 tahun ke atas. Terkhusus pelajar yang masih menempati bangku pendidikan SD kelas 5 dan 6, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bahaudin mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 2.500 pelajar masuk klasifikasi demikian. Penyaluran vaksinasi dipastikan tidak berada di lokasi sekolah, sebab dalam satu sekolah hanya beberapa siswa yang sudah menginjak usia 12 tahun. Tidak hanya itu, jika petugas melakukan penyuntikan di tiap satuan pendidikan tentu membutuhkan jumlah SDM yang banyak. Namun penyuntikan cairan antibodi ini dilakukan terpusat. Sejauh ini Dinas Kesehatan telah menyiapkan 5 lokasi, yakni Auditorium 3 Dimensi, Aula Kopkar PT Pupuk Kaltim, SD Negeri 011 Bontang Selatan, dan SD di Bontang Lestari. Pembagian ini dilandasi untuk mencegah terjadi potensi kerumunan. Ia menargetkan vaksinasi remaja dapat rampung dalam waktu dekat. Sebelumnya, pelajar di jenjang SMP dan SMA sudah mendapatkan bagian. Diskes kala itu mendapatkan bantuan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyalurannya. Kuota vaksin tetap dari mereka, namun SDM petugas tenaga kesehatan diambil dari fasilitas kesehatan tersebut. Informasi selanjutnya, polisi berhasil meringkus tersangka kasus perampokan sekaligus percobaan pemerkosaan di Kelurahan Gunung Telihan, Bontang Barat. Tersangka merupakan residivis. Sebelum kembali dibui, dia telah masuk penjara sebanyak 3 kali. Saverius Asisi ditangkap di Gunung Elai pada Selasa 5 Oktober lalu. Dia merupakan residivis dan sudah melakukan pencurian dengan kekerasan berulang kali. Tersangka baru saja bebas setelah ditangkap pada 2020 lalu atas kasus pencurian dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, terungkapnya kasus ini atas laporan korban pada 5 Oktober lalu. Tidak hanya di satu tempat, dia bahkan melakukan hal serupa di 5 TKP. Seluruhnya berada di wilayah Bontang Barat. Bahkan tersangka sempat berkeinginan melakukan pelecehan seksual. Pria yang bekerja sebagai buruh bangunan ini mengaku melakukan aksinya ketika melihat adanya kesempatan, seperti rumah korban yang tidak terkunci. Kerap kali dia masuk ke rumah korban pada dini hari sekitar pukul 3 hingga 4 subuh. Kini dia telah ditahan di Mapolres Bontang dengan sejumlah barang bukti yakni sepeda motor yang digunakan melakukan aksinya, dompet, emas, dan ponsel. Dia dijerat pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Informasi selanjutnya, kondisi Jalan R. Suprapto dikeluhkan lantaran mengalami kerusakan kecil. Hal ini disayangkan mengingat jalan tersebut merupakan pusat kota. Kerusakan itu memang tidak terlalu besar, kecil saja. Namun aspal yang mengelupas hingga membuat jalan bolong dan tidak mulus tetap berbahaya. Bila pengendara tidak was-was, terutama pengguna kendaraan roda 2, ini bisa membuat mereka kaget dan terjatuh.
Pantauan bontangpos.id, kondisi Jalan R. Suprapto sejatinya baik. Hanya di beberapa titik saja kerusakan terlihat. Kerusakan kecil namun cukup banyak dan terkonsentrasi. Misalnya di lajur kanan Jalan Ledjen Suprapto, kerusakan terfokus di dekat Rumah Sakit Amalia, tidak jauh dari kapsulan jalan. Total ada 20 rusak kecil di lajur kanan. Sementara di lajur kiri, kerusakan terfokus di depan Hotel Grand Raudah. Titik kerusakan bersisian dengan median jalan. Untuk di titik ini, kerusakannya justru banyak. Diameter jalan rusak atau bolongan pun lebih besar. Setidaknya ada 38 titik kerusakan. Dikonfirmasi Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PUPRK Bina Antariansyah mengatakan, status Jalan Ledjen R. Suprapto adalah jalan nasional. Artinya, kewenangan penuh soal perbaikan jalan ada di pemerintah pusat, bukan di daerah. Dia mengatakan kewenangan daerah hanya memantau kondisi jalan. Dan ketika ada kerusakan, daerah juga yang mengajukan ke pemerintah pusat untuk diperbaiki. Bina mengaku sudah beberapa kali melapor ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, meminta jalan tersebut diperbaiki. Bina berjanji pihaknya bakal menyampaikan kembali permasalahan ini ke BBPJN Kaltim. Namun ia memprediksi ketika perbaikan dilakukan, kemungkinan akan mengikuti skema perbaikan seperti di Jalan S. Parman dan Jalan MH Tamrin. Bukan hanya titik kerusakan diperbaiki, tapi pekerjaan lapis tambahan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.